kita mulai kuliah ya. Eh, Ceritanya tuh, oke, ceritanya gini. Saya kemarin ya, iya kemarin, hari Selasa. Jadi saya share aja deh. Jadi materinya akan saya rubah dikit dari jadwal materi yang ada. Kalau ada pertanyaan, bentar, saya standby chat dah. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Oke. Oke. Jadi hari Selasa kemarin saya ke Mabes TNI. Oke. Bisa dilihat dari atas kagak? Nih, di sini dia makhluknya. Oke. Nih kira-kira daerah sini kalau mau dilihat lebih ini ditutup, bisa tutup kagak? Wih, salah jadinya. Daerah sini ya. Di sinilah kira-kira daerah di sini tadi. Oke. Atau kita cari di sinilah. Bisa kelihatan nggak ya? Di Mabes TNI ada, nah ini dia lokasinya. Ini tempatnya di sini, betul. Tapi saya di auditorium aula Gatot Subroto lah kira-kira. Gatot Subroto. Mabes. Nih, aulanya benar-benar kayak gini bentuknya. Emang benar kayak gitu. Ini aulanya sebesar ini kira-kira. Nah, ceritanya adalah mereka berbicara soal satu data. Oke. Satu data. Adanya di ini dia satudata.go.id. Adanya di Bapenas ini. Coba bener nggak Bapenas? Oke. Lokasinya di Bapenas. Kebetulan ada Bu Rini, ini kan hilang lagi, ini dia di Bapenas. Ada Bu Rini yang datang dari Bapenas. Jadi pembicaranya ada dua di kesempatan itu, ada Bu Rini dari Bapenas dan saya. Bu Rini kira-kira berbicara soal kebijakan satu data dan perjuangan untuk menyatukan data dari ratusan kementerian lembaga, termasuk dari Kemhan, dari TNI, masukin datanya menjadi satu kesatuan. Bayangkan dari semua kementerian lembaga ini mereka bikin database-nya suka-suka masing-masing. Emang kejadiannya gitu benernya. Jadi mereka bikin database suka-suka. Bayangan kalau bikin data kan seenaknya aja sih sebenarnya. Kolomnya kayak gimana, nama kolomnya apa, variabelnya apa, suka-suka sih sebenarnya. Karena tidak ada yang menstandarkan. Paling gampang kalau bikin standar ya ada satu instansi yang bikin aplikasi, terus yang lain pakai aplikasi yang sama. Datanya pasti sama kalau udah kayak gitu. Karena masing-masing bikin proyek, bikin aplikasi, akibatnya masing-masing jadi punya data masing-masing. Suka-suka developernya asli seperti itu. Jadi Bu Rini itu cerita seperti itu. Dan mereka sudah 4 tahun ini berjuang untuk nyatuin datanya setengah mati. Nggak bisa, gitu ya. Jadi ini yang akan Anda hadapin kalau lulus. Kemungkinan besar kita akan ngadepin datanya berantakan semua, nyatuinnya setengah mati, gitu ya. Ini kalau kita klik data-data ini juga susah buat make data ini sih sebenarnya. Coba rumah susun kita buka ya. Nah, khusus buat TNI kita punya masalah lagi tambahan. Karena sebagian besar data-data TNI itu nggak boleh dilihat sama orang biasa. Jadi, nah ini kalau kita explore, nah, go to resource, nih coba kita lihat nih rumah susun.
bentuknya CSV. Bentuknya kayak gini doang nih datanya. Nih, datanya seperti ini. Ini bayangin, ini saya kemarin nggak saya kritik aja sih Bu ini. Jadi kalau kita ambil data yang ada di Bappenas, di satu data, bentuknya seperti ini. Rumah susun, di Aceh ada 142, di Sumatera Utara ada 127, di Sumatera Barat 102. Terus apa yang bisa kita simpulin dari sini? Pening kepala lu nyimpulinnya. Bayangin gini ya, kalau saya butuh data rumah susun, saya pengen tahu misalnya harga sewanya berapa sih, jumlah kamar dalam rumah itu berapa sih. Dari situ kan nanti kita bisa perkirakan terus orang-orang yang tinggal di situ misalnya penghasilannya seperti apa. Jadi saya butuh data lebih dari data yang seperti ini sebenarnya. Ini kan cuma summary aja. Misalnya kita punya data orang miskin, sama kejadiannya, rese lah. Jadi sebel banget sih ngelihat datanya sih. Datanya kondisinya kayak gini, parah banget. Gitu ya. Nih, jadi nih saya cuman di sini saya akan ngambil beberapa menit awal ini buat ngasih lihat kondisi datanya. Misalnya miskin. Ya. Ini masalah garis kemiskinan jumlah presentasi. Nih, kalau saya buka, nih ya, saya explore, download. Oke. Sekarang udah lumayan bisa di-download, tadinya nggak bisa. Mana dia datanya? Coba kita lihat ya. Coba download. Kok nggak bisa sih? Oh, ini dia. Metadatanya ini. Ini ya. Tuh, kan parah dia nggak bisa di-download. Preview. Ya udah preview aja dah. Sebel. Nggak bisa di-download. Dia bilang bisa di-download. Coba kalau bisa di-download, coba bisa download kagak nih? Rese. Nggak bisa di-download juga. Ini nggak keluar di sebelah sini tuh kan, masih rumah susun semua. Nah, begitu dah. Pusing saya sama data yang ada di satu data nggak bisa di-download. Aduh, nggak kacau. Jadi coba aja ntar Anda lihat-lihat dah. Teorinya sih coba download resource. Tetap nggak bisa di-download, dibohongin. Kita kena PHP. Ya udah. Tapi kira-kira kayak gini lah Republik lu. Jadi Bu Rini ngomong kira-kira panjang lebar banget ngomongnya kemarin. Dia ngomongnya waktunya panjang banget. Saya ngomongnya dikit aja. Dikasih waktu cuma 20 menit buat ngomong, ya udah saya ngomongnya dikit aja. Tapi kondisinya gini. Jadi poinnya adalah dia ngomong ke AL, AU, AD, tolong datanya dikumpulin. Oke. Cuman mereka komplainnya sederhana aja. Oke, kita kan ngusahain ngumpulin data. Cuman mungkin kalau datanya dibuka susah karena ini masalah keamanan Republik Indonesia, jadi agak susah buat keluar data. Tapi poin yang lebih penting adalah boleh nggak share antara AD, AU, AL data itu, jadi internal di dalam angkatan aja. Nah, itu juga setengah-setengah susah. Nggak semua data mereka mau share antar angkatan juga kadang-kadang nggak mau sih. Antar badan di dalam angkatan aja kadang-kadang nggak mau. Di Republik ini juga yang lain juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak mau sharing data juga. Misalnya Depdagri dengan imigrasi lah, kadang-kadang nggak mau sharing. Jadi ada masalah. Terus kita juga punya banyak masalah karena tukang codingnya seenak jidat. Akibatnya datanya juga seenak jidat. Contoh, gender lah, jenis kelamin lah. Misalnya di satu instansi bikinnya laki perempuan, di instansi lain pria wanita, di instansi lain misalnya 0 sama 1, di instansi lain bisa seenak jidat apa aja. Itu baru urusan itu. Terus misalnya kemiskinan, definisinya miskin tuh apa sih? Kan suka-suka yang masukin data gitu. Miskin misalnya nggak punya apa-apa sama sekali, itu udah gelandangan namanya, udah bukan miskin lagi gitu. Misalnya kalau dia tinggal di rumah terus dia ngojek, ngegrab, itu dia tinggal kos-kosan gitu ya, ngojek, ngegrab, itu kategorinya miskin apa kagak. Nah, itu serba bingung, definisinya juga bingung. Jadi kalau sesuatu itu
bisa nggak jelas definisinya. Terus misalnya kemarin Bu Rini ngasih contoh, mereka ngumpulin data yang namanya perkawinan muda, apa sih? Ya pokoknya anak-anak kawin muda. Di beberapa, ya gitu, klasifikasi kemiskinan masih di beberapa tempat, di beberapa instansi yang namanya kawin muda, kawin di bawah 17 tahun. Di beberapa instansi lagi di bawah 15 tahun. Jadi di atas 15 tahun bukan kawin muda, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya karena beda-beda persepsi, datanya jadi seru urusannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah Bu Rini ngomong, mulailah saya ngomong. Nah, ini kesempatan ini saya akan, karena waktu itu rekaman layarnya gagal. Jadi rekaman layar saya gagal, nggak berhasil. Lupa saya finish layar saya. Ini kalau rekaman ada di sebelah kanan atas nih, ada apa sih, Kazam. Ini udah di start rekam, lupa klik finish. Jadi rekamannya nggak di finish, nggak di save. Akibatnya ya udah nggak ada rekamannya. Jadi itu Bu Rini ngomong soal itu. Nah, ini kita udah lihat kondisi data.go.id seperti apa. Jujur saya sih prihatin sih sebenarnya. Dengan kondisi seperti itu kita susah buat nganalisa gitu ya. Sekarang jadi kemarin itu posisinya di Mabes TNI, saya ngasih lihat gimana caranya kita bisa nganalisa data. Konsekuensi dari analisa data, kita harus punya data training dan sebagainya lah. Tapi kira-kira ada dua, kalau udah ngingat kuliah-kuliah saya sebelumnya, itu kita bisa melakukan dua hal besar dengan AI, machine learning, deep learning, data science dan sebagainya. Yang paling besar dua yang dikerjakan, yang satu adalah klasifikasi, yang kedua adalah dukun, forecast, ngelihat ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi di depan ini. Walaupun dia sebetulnya ngelihat dari, kalau masih ingat kuliah yang saya yang awal kan, dia ngelihat dari history sebelumnya. Misalnya contoh, iklan yang ada di toko online, tiap orang pasti beda iklannya, dan kita tahu semua kenapa beda, karena toko online mencatat perilaku kita beli barang apa aja dan sebagainya. Dari situ dia bisa melakukan klasifikasi, si Ono makhluk apa, itu akibatnya dikasih iklan yang sesuai dengan Ono. Di dunia online itu namanya personalisasi lah, bisa customer journey lah, bisa user experience lah, jadi namanya diganti-ganti, kira-kira gitu. Nah, sekarang saya akan kasih lihat ke Anda apa yang saya demoin di Mabes kemarin. Urusannya dukun forecast ke depan. Oke, filenya ada di sini. Saya kasih lihat nih filenya. Ini ada folder orange, ada file namanya anggaran 2001, ada anggaran 2002, ada anggaran coba. Oke, saya kasih lihat nih anggaran 2001. Filenya bentuknya seperti ini. Jadi ini ada tahun, di sini ada anggarannya, di sini ada populasi. Ini angka saya anak jidat ya. Kalau mau belajar sendiri, sarannya jangan pakai kolom segini banyak. Kolomnya bisa 2 aja, misalnya tahun dan anggaran aja. Atau 3 tahun anggaran populasi, atau tahun anggaran dengan suku bunga atau inflasi dan sebagainya. Oke. Cuman karena ini kemarin saya di TNI, saya tambahin jumlah tank yang kita bisa beli, jumlah APC itu armor personal carrier. Jadi kendaraan lapis baja untuk membawa pasukan personal gitu ya, armor personal carrier. Jadi itu kendaraan lapis baja yang buat bawa pasukan. Kalau tank kita tahu lah, F-35 itu pesawat tempurnya Amerika lah kira-kira, yang nggak bisa dideteksi lah kira-kira. Si drone ini buat angkatan laut lah. Kira-kira ini dapat idenya dari Ukraine, karena Ukraine bikin sendiri si drone. Jadi drone kan biasanya di udara yang kita kenal ya. Kalau ini drone-nya drone laut yang dipakai buat nenggelemin kapalnya Rusia. Dan ini nenggeleminnya bukan 1-2 kapal. Kalau nggak salah yang terakhir udah 11 kapal yang tenggelemin. Parah, Rusia hancur lebur. Dihajar sama drone-drone buatan ini. Dan di sini ada anggaran buat R&D, di sini ada suku bunga, ada inflasi dan sebagainya. Nah, setelah kita dapat ini,
Ini kan nama filenya anggaran 2001. Di sini saya bikin file namanya 2002 lah. Oke. Di sini ada tahun juga, ada anggaran, ada populasi, ada tank, segala macam. Cuman ini saya lagi males nulis, angkanya dibikin sama aja 2, EPC-nya 5, F35-nya 1 semua. Ini mah karena lagi males nulis. Kalau mau lebih keren, ya kita rubah-rubah angkanya. Oke. Cuman, nah ini yang kalau dilihat di sini ada 2024, ada 2025. Oke, ada angka 2025. 2025 belum kejadian. Jadi kita bisa melakukan apa sih namanya? Dukun di 2025 ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini, saya coba lihat. Oke, 2001 ya. Ini tahunnya naik 1 doang, 90, 91, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, 1, 2, 3. Dan angkanya ini anggarannya gampang banget angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pertanyaannya dari data seperti itu, ini pertanyaannya buat Anda semua, tolong ditulis di chat. Ini kan tahun 90 sampai 2003. Dari data seperti ini, 2004 kira-kira anggarannya berapa? Silakan tulis di chat, 2004 anggarannya berapa? Gampang kalau ini mah 15.000. Bisa, gampang ya? Ini kan kelihatan banget, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, berarti itu 15.000. Itu 2004, berarti 2005, silakan tulis di chat. 2005 16.000. Ini yang konsentrasi fatur doang, yang lain stres. Oke, jadi kita bisa dari angka seperti ini kita bisa bisa apa sih namanya? Dukun. Kita bisa nebak apa yang akan terjadi. Nah, cuman itu kalau kita pakai cuman tahun dan anggaran doang. Kalau ada variabel lain kita masukin, ada populasi, ada tank, ada EPC segala macam, efeknya apa? Nah, itu mulai seru urusannya. Jadi yang saya kasih lihat kemarin adalah oke, dengan cara ini kita bisa nebak. Cuman nanti kalau kita masukin variabel yang lain, tebakannya kayak gimana? Apakah masih 15.000 atau 16.000 atau berubah gitu ya. Nih. Nah, sekarang saya akan kasih lihat nih. Sorry, belum saya nyalain nih berarti. Masih power off. Saya start dulu. Oke. Ini orange saya start. Orange saya di start. Oke. Saya nyalain si orange-nya. Seperti biasa, kita bisa download Orange itu free. Saya terangin ini Orange open source, free, bisa diambil di internet, bisa untuk Linux, bisa buat Windows, bisa buat macOS. Cara jalannya juga gampang. Oke. Nah, tapi di sini saya akan ngasih lihat kita melakukan perdukunan langsung. Oke. Cuman karena waktu kemarin itu waktunya cuma 20 menit, jadi singkat banget. Sekarang kita punya waktu lebih banyak, saya akan terangin lebih banyak daripada yang ada di Mabes TNI. Jadi yang saya terangkan lebih parah, lebih banyak daripada Mabes TNI. Gimana cara kita proses, gimana cara kita ngecek, apakah algoritma mana yang bagus, segala macam. Oke. Mudah-mudahan saya nggak lupa buat klik finish nih. Kalau lupa, kacau, nggak kerekam lagi. Saya sudah taruh di sini. Saya kasih virtual environment Python sama dengan salah. Minus Python sama dengan Python 3. Terus gitu. Udah, sekarang saya aktifkan source virtual environment bin activate. Okay. Ini udah aktif. Ini virtual environment-nya udah aktif karena siapa namanya? Orange berjalan di virtual environment. Sekarang saya akan jalankan Orange Canvas. Oke, ini saya jalanin. Oke. Bentar, loading dulu. Bentar, belum loading nih. Lagi loading, Lola. Loadingnya lama, Lola banget. Nih, sudah mulai loading. Oke. Ini yang sekarang saya terangin banyak dicari orang sih sebenarnya. Jadi ini
Ini saya tutup aja. Jadi kalau kita nerusin kuliah sih, kita masuk example ya. Nanti kita terusin kuliah. Cuman karena kita nggak nerusin kuliah, saya akan belok dulu dari ini. Materi ini belum harusnya nanti saya kasihnya. Cuman karena ini lagi anget kemarin kejadiannya dan sebenarnya prosesnya gampang juga. Kita bisa Oke. Ini saya tutup semua biar enak ngelihatnya. Saya tutupin semua. Ini saya tutup dulu semua. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan coba nganalisa data yang tadi ya. Jadi ini caranya saya masukin klik file. Oke, file. Terus saya klik ini. Nah, sekarang kita harus ambil, masuk nih ada anggaran 2001. Cara ngambil coba. Jadi file Excel itu bisa langsung dibaca sama Orange. Jadi cuma klik ini aja, filenya masuk. Dari sini dia ngasih summary dulu nih. Ada 14 data, kemudian ada 10 fitur dan tidak ada angka yang hilang di fiturnya, tapi tidak ada targetnya. Jadi kalau ingat proses simulasi data-data science, biasanya ada X, ada Y. Targetnya tuh Y. Si Y jadi target, X-nya tuh jadi fitur. Kalau ini yang ada fitur doang, tidak ada target apa-apa, jadi kita harus nentuin target sih sebenarnya. Kalau kita pengen lihat datanya, kita bisa klik, saya ini ya, klik data table, saya tarik ke sini, saya sambungin data ke data file ke data table. Ini datanya dia, ini yang kita masukin tadi nih. Tahun, anggaran, populasi, tank, APC, F35, sidron, apa segala macam kelihatan semua. Oke. Ini datanya. Nah, sekarang kita pengen ngerubah si datanya supaya ada salah satu jadi fitur, jadi target lah. Ini ada tulisan di bagian transform, ada select column. Saya akan arahin ke select column. Ini kelihatan targetnya tank. Saya rubah targetnya anggaran dulu lah. Ini kayak saya buang dulu semua ya. Ini buang, ignore dulu semua. Tahun jadi fiturnya tahun, kemudian saya akan masukin anggaran sebagai target. Oke. Tahun dan anggaran doang yang dimainin. Oke, yang lain nggak dimainin, ini di ignore semua, yang sisanya cuekin dulu. Jadi kalau kita belajar pertama kali, kita ngutak-atik ngoprek, kalau mau gampang berpikirnya pakai dua. Jadi kalau dalam bahasa aljabar, fitur tuh sumbu X, target tuh sumbu Y. Jadi ini X-nya tuh adalah tahun, Y-nya adalah anggaran. Nah, kita cek dulu algoritma mana yang bagus untuk analisa data seperti ini. Jadi di sini ada evaluasi, di sini ada test score. Ini belum pernah saya ajarin sebelumnya. Jadi kita pengen ngetes errornya berapa sih. Ini data kita masukin dalam test score. Ini dimasukin datanya ke situ. Sekarang kita masukin berapa model yang bisa kita pakai. Misalnya saya ambil tree, random forest, ada KNN, ada linear regression. Ya. Oke. Dari sini kita pengen tahu mana yang bagus di antara ini semua. Ada 4 algoritma yang saya ambil. Ada tree, ada random forest, KNN, sama linear regression. Saya kirim semua ke sini buat ngetes. Ini lagi dites. Errornya berapa dari masing-masing. Nah, ini jadi variabel ini errornya di sini kelihatan di sini. Ini error. Ada RMSE itu root mean square error. MSE itu mean square error. MAE lupa apa. Pokoknya belakangnya error. Intinya kita pengen cari error yang paling kecil. Error yang paling kecil adalah 0. Adanya di mana? Linear regression kelihatan. Error yang paling kecil. Jadi dari 4 algoritma yang kita tes, yang paling bagus linear regression. Oke, errornya 0. Nah, caranya gimana dia ngetes? Tadi ngetesnya data yang segitu banyak dibagi 2. Ada training data, 66% jadi training data, sisanya 44% dipakai buat tes data. Jadi ada training, ada tes. Dari training data dia dapat model A dan B-nya, kalau ingat persamaan AX plus B sama dengan Y. A dan B-nya didapat dari 66% training data itu. Setelah A dan B dapat, kita tes pakai yang 44% yang sisa. Hasil tesnya ternyata linear regression errornya 0.
tidak ada error sama sekali. Yang lain ada error. Gitu. Jadi kira-kira gitu cara berpikirnya ya. Ini caranya. Dari sini kita tahu algoritma yang paling bagus untuk nebak adalah linear regression. Jadi ini semua kita nggak usah pakai. Ini buang. Ini test score udah beres. Remove aja. Kita pakai linear regression. Dari sini kita dapat model. A dan B dapat. Setelah A dan B dapat, kita mau melakukan itu ya, dukun. Jadi cara perdukunan tuh kira-kira gini. Kita ambil data lagi. Ini file. Ini kan, ini udah kambil anggaran 2002. Coba kita lihat yang di sini. Ini anggaran 2001 yang dipakai. Oke. Jadi di sini ambil 2002. Cuman di sini kita cuma pakai tahun sama anggaran doang. Ya udah, kita akan lakukan hal yang sama. Di sini select column. Kita akan kirim data ini ke select column. Kita masih kacau. Kita pindahin ke ignore, ini pindahin ke ignore. Oke. Saya tahun dimasukin ke sini, anggaran dimasukin ke sini. Jadi kita pakai tahun sama anggaran aja supaya sama persis antara model sama data yang mau ditebaknya sama. Oke. Coba kita lihat di sini datanya seperti apa. Nih. Ini kelihatan tahunnya 2002, 3, 4, 5, 6 itu saya 2025. 2025 benar kejadian. Ini adalah datanya dia. Ini data ngarang ya. Bisa aja kita kosongin juga sah aja. Jadi dia bisa dengan data kosong dia juga bisa analisa sih sebenarnya. Oke, jadi 13-14 sampai di 2005 perkiranya 35.000. Oke, kita lihat sekarang dapatnya berapa nih. Nah, ini kita udah dari linear regression kita dapat data model. Sekarang dari data ini kita akan cek dengan model yang ada hasil tebakannya dia seperti apa. Ini kita tutup, ini kita tutup, ini kita tutup. Nah, di sini ada widget namanya prediction. Atau ini kan ada bola perdukunan itu ya, pakai bola kaca itu ya. Nah, bolanya kita tarik. Bola ini butuh model. Nah, bola ini juga butuh data yang mau ditebak. Sekarang kita lihat. Ini hasil, ini datanya. 2002 anggarannya berapa? Ini yang di sebelah sini adalah hasil analisa linear regression-nya. Regresi linear. Gitu ya. Jadi 2002 di data saya kira-kira 13.000, sini 13.000. 2003 14, errornya 0 semua nih. Nah, di sini 2006, di sini 20.000, sini 17.000. 3.000 errornya. Di sini 21.000, di sini 18.000. Di 2025 35.000, di sini 36.000. Jadi ada error 1.000 gitu. Kelihatan nih errornya berapa nih, beres ya. Jadi kita bisa ngelihat errornya seperti apa, hasil tebakannya seperti apa, kira-kira kayak gitu. Jadi yang sebelah kiri adalah hasil tebakan, yang sebelah kanan adalah datanya. Bisa aja datanya kita kosongin, boleh, sah juga. Nanti errornya dia bingung, tapi kita bisa nebak, kira-kira angkanya berapa. Oke, ini masih beres ya. Sekarang saya akan tambahin satu. Ini saya rubah nih. Sekarang di tahun ini sebagai fitur saya tambahin populasi. Jumlah orang, jumlah rakyat di situ, ini saya tambahin populasi. Populasi saya masukin sebagai fitur variabel yang harus diperhitungkan juga. Jadi bukan sekedar tahun, populasi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini efeknya seperti apa. Ini populasinya, ini berubah nih. Sekarang tinggal 19.000 sekian. Ini 35.000 jadi 19.000 turun nih. Oke. Jadi efek paling besar tuh dari populasi ternyata kalau yang saya. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya populasi kita tarik. Sedang di perjalanan pulang kantor nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya butuh apa-apa, ini mudah-mudahan rekamannya berhasil. Jadi saya akan upload ke YouTube lah biasa. Ini populasi saya balikin lagi, saya coba yang lain sekarang. Oke. Misal sekarang saya ambil di sini ada inflasi sama suku bunga. Misalnya suku bunga saya masukin sebagai variabel yang harus diperhitungkan juga. Di sini juga suku bunga saya jadiin variabel juga. Oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini 36.000. Jadi suku bunga tidak ngefek.
ke apa sih? Ke perhitungan ini. Yang ngefek itu populasi ternyata. Ini suku bunga karena suku bunganya konstan. 5 semua konstan. Oke. Coba kita, kalau suku bunganya saya ganti, berubah dia. Atau saya ganti ya suku bunga ya. Coba, nih datanya saya rubah nih. Ini 2001, coba saya ganti. Mana sih? Oke. Mana orange? Oh, salah. Orange. Ini dua komputer yang beda ya. Ini komputer yang buat saya ngedit, saya pakai komputer laptop saya. Yang buat perhitungan orange di mesin virtual. Jadi ntar harus di copy. Mana tadi anggaran 2002. Oke. Nih, saya akan rubah. Misalnya bunganya di sini 5, di sini 5, di sini 4, 3, 3. Di sini jadi 2, 1. Oke, inflasinya juga kita coba rubah ya. Misalnya inflasinya 10, di sini 10, sini 9, sini 8, di sini 7, 6. 7, di sini 6. Jadi bisa kita rubah sih. Oke. Ini saya save. Oke, jadi ini angkanya saya rubah ya. Kalau tadi populasinya ngefek banget karena populasinya berubah sih. Yang ini kan tidak berubah. Sekarang saya rubah nih angka ini. Oke, ini saya save. Saya pengen tahu efeknya seperti apa. Jadi kita kalau mau eksperimen dengan makhluk-makhluk ini, kita pakai data yang dummy aja, tapi dummy-nya kita bisa kontrol. Udah gitu kita coba lihat efeknya. Mana yang efeknya paling gede? Apakah suku bunga, apakah anggaran, apakah apa? Kalau ini R&D nggak berubah nih, 20 semua. Ini jadi nggak akan ngefek kalau dia nggak berubah. Oke. Nah ini saya save dulu. Sekarang saya akan copy dari sebelah sini. Oke. Dari sini, Oke, ini IP-nya berapa di sini? If config, ini beda komputer soalnya ya. 43220 SCP 192.168.43220 orange anggar copy ke sini. Oke, dari copy. Sekarang kita coba lihat ini, kita reload lagi. Oke, coba kita lihat datanya. Oke, coba. Nah, ini kelihatan suku bunganya turun. Ini inflasi juga turun. Jadi ada dua parameter ini. Sekarang kita lihat efeknya. Di sini suku bunga kita mainkan, di sini suku bunga kita mainkan. Kita lihat di anggaran nih. Wah, kecil efeknya. Suku bunga kecil. Jadi yang paling besar efeknya ternyata adalah populasi, jumlah penduduk gitu ya. Jadi itu caranya ngelihat kalau kita punya data mana yang paling dominan, yang paling berefek ke anggaran. Jadi ternyata di sini yang paling berefek adalah populasi, jumlah penduduk. Di dunia nyatanya juga harus dites satu-satu. Ini yang paling berefek yang mana sih? Gitu. Kira-kira nih, gitu ya. Nah, ini coba kita tambahin, selain ini suku bunga kita masukin inflasi. Di sini juga kita masukin inflasi. Oke. Ini kita reload lagi ya, reload. Ini kita reload lagi. Sekarang parameternya ditambah ya. Kalau lihat tahun suku bunga inflasi, kalau di bawah sini juga sama. Tahun suku bunga inflasi, tapi nama filenya beda. Yang ini yang anggaran 2001, ini anggaran yang buat diprediksinya. Kita lihat efeknya gimana, masih nggak berubah.
Jadi kalau kita lihat dari sini kelihatan bahwa yang bikin gara-gara perubahan itu terutama adalah si populasi sih, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kita coba masukin semuanya, semua variabel kita masukin, ini semua kita masukin ke sini. Ini kita masukin juga nih. Kita prediksi sekarang. Ini kelihatan, tapi angka 119.998.3,6 ini terutama disebabkan karena populasi. Populasi yang ini yang bikin gara-gara nih. Oke, populasi efeknya gede ternyata. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibnu Maksum. Data fitur apakah harus angka? Kalau teks bisa nggak? Bisa. Kita bisa pakai teks juga sebenarnya. Nama kota, nama hobi, pekerjaan, sah, bisa. Oke. Cuman nanti kita tes dulu dengan angka dan sebagainya, algoritma mana yang bagus. Kalau berbentuk angka seperti ini yang bagus biasanya regresi linear yang bagus. Tapi kalau berbentuknya teks, seringkali yang bagusnya tree. Yang bagusnya tree yang sering kali gitu ya. Kita mainan ini ya sambil, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi ini bisa teks. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kita coba rubah nih sekarang. Ini yang jadi target adalah anggaran. Sekarang saya targetnya bukan anggaran lah. Ini saya iniin semua. Balikin ke sini, ini balikin ke sini. Tahun masih tetap saya pakai. Cuman yang jadi target ini anggaran saya masukin dalam tahun. Dari fitur, sekarang jumlah tank. Salah kebalik. Tanknya masukin ke target. Targetnya tank. Jadi saya pengen ngetes kalau tiap tahun ini anggarannya berapa. Meta buat apa? Meta itu adalah misalnya nama bisa kita sebagai metadata. Meta itu metadata maksudnya. Jadi misalnya paling enak pakai contoh sih sebenarnya. Cuman kalau contoh berarti ini program saya obok-obok habis. Saya cerita dulu aja, nanti kalau ada waktu kita coba lihat efeknya meta. Meta itu buat metadata. Misalnya tapi meta itu nggak diproses ya. Dia cuman data yang nempel ke target nantinya. Misal targetnya adalah berupa gambar. Ada misalnya kita nganalisa hewan, nganalisa ya pokoknya gambar lah. Gambar kan susah ngasih informasi ini gambar apa. Nah, meta itu nempel ke meta itu bisa jadi informasi buat gambar yang nanti kita pilih. Misalnya ini ada gambar sapi lah, ada gambar ayam lah. Di gambarnya sendiri nggak ada kata-kata ayam sapi. Tapi nanti di foldernya, di tabelnya, ini file ini adalah gambar apa. Jadi ada satu kolom kasih tahu filenya apa, kolom satu lagi metadata dari gambar tadi. Nama gambarnya ayam apa segala macam. Nanti waktu kita nganalisa jadi bisa nempel gitu. Gitu ya. Meta kira-kira metadata lah. Oke, balik lagi ke sini, kita ada tahun sama anggaran, kita pengen nebak jumlah tank yang bisa kita beli. Ini saya balikin lagi. Jadi yang jadi fitur tahun dan anggaran, sekarang yang akan kita ramal adalah jumlah tanknya. Oke, jumlah tank yang kita beli berapa. Kita reload dulu, biar yakin datanya berubah. Ini kita reload. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah, di sini tahun dan anggaran, menurut data saya bisa beli 2 tank, semuanya 2 tank aja. Pokoknya lagi males ngasih angka soalnya. 2 semua. Jadi untuk tahun yang ini 2 semua. Padahal kalau hasil linear regression tahun 2002 bisa beli 2,3, 2,5, 2,8, 3,1 dan 2025 saya bisa beli 8 dari anggaran yang ada. Gitu. Jadi ini kelihatan nih. Ini jumlah, tapi tank kan nggak ada 2,3 tank kan nggak ada. Jadi harusnya dibuletin jadi 2 tank, ini 3 tank, ini 3 tank, 4 tank, dan ini adalah 8 tank. Gitu. Oke. Nah,
Kalau kita naikin variabelnya, ini variabelnya kita naikin. Ini ada suku bunga, saya masukin, inflasi saya masukin juga ke sini. Oke. Jadi ada 4 di fiturnya, sini saya masukin nih. Suku bunga masuk, inflasi masuk. Oke, saya tetap nyari jumlah tank berapa yang bisa kita ambil. Oke, coba kita reload. Ini kita reload lagi biar pasti datanya ketimpa. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Setelah suku bunga sama inflasi kita masukin, walaupun dengan harga sini kita cuma bisa beli minus 1,4 tank. Bisa langsung berubah drastis gitu. Oke, jadi kalau anggaran doang tanpa suku bunga atau inflasi, kita bisa beli 8 tank sih sebenarnya. Tapi kalau udah suku bunga dimasukin, inflasi dimasukin, ternyata minus. Oke. Nah, kalau kita masukin lagi fitur-fitur yang lain, berubah lagi semuanya nih. Nih, saya masukin semua. Saya masukin ke sini. Oke. Terus yang ini juga saya masukin. Ini berubah banget nih. Nih kelihatan satu tank hampir 1, di sini 9, ini 0,4. Padahal saya perkirakan saya bisa beli 2 tank semua, ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi ini langsung berefek semua satu sama lain, saling berefek. Ini kalau tank, kalau kita mau yang lain bisa aja, tinggal ngerubah aja. Misalnya jumlah si drone yang ini tanknya kita masukin, balikin ke sini ya. Sekarang saya maunya si drone. Ada berapa si drone sih yang bisa saya beli atau saya anggarkan. Oke. Jadi bisa seru lah mainan kayak gini, lucu. Oke, mana tadi si drone teh? Ini dia si drone. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Hampir nggak berubah sih, si drone-nya segini semua nih. Kira-kira kayak gini si drone-nya. Kalau menurut perkiraan saya bisa beli 2, ternyata dia bilang nggak, cuma 1,3, 1. Jadi intinya saya bisa coba beli 1 si drone lah. Kira-kira kayak gitu. Kalau ini semua dipakai, kalau cuma dari anggaran doang, ini oke, dari 2 ini kita bisa beli berapa si drone nih sekarang. Oke. Kita bisa lihat ini efeknya, sidronnya bisa naik 12 sidron. Bisa beda banget sih. Di sini kita bisa ngelihat bahwa kalau Anda harus ngasih masukan buat dirjen, buat presiden, buat menteri, kita nggak bisa cuma ngelihat anggaran yang sebelumnya. Kita harus ngelihat faktor-faktor yang lain, semuanya harus dilihat semua. Dari situ kita bisa perhitungkan jadinya, akhirnya. Kita bisa apa? Gitu. Ini beres ya, udah mulai kebayang ya? Oke, saya punya waktu sekitar 15 menitan lagi sebelum buka. Saya akan rubah ini semua. Saya akan rubah ini saya rubah. Di sini kita akan coba yang lain lagi ya. Oke, nah di sini ada data yang seru. Di sini ada data miskin. Open. Nih, voilà. Gimana caranya? View, zoom, segini. Jadi ini ada namanya. Ini nama biasanya saya jadi metadata kalau mau, bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya ignore aja sih. Jadi ini ada orang dengan penghasilan 2 juta rupiah, pendidikan SD, lama pendidikan 6 tahun, jumlah rumah 0, motor 0, mobil 0, anak 4, dia miskin. Ini 1,5 juta pendidikan SD, 6 tahun, nggak punya rumah segala macam, miskin. Yang sejahtera tuh kalau 4 juta, pendidikannya SMA, pendidikannya 11 tahun, punya rumah 1, motor 1, mobil 1, sejahtera. Yang sangat miskin tuh penghasilan cuma 200.000, tidak berpendidikan, no pendidikan, 0, 0, 0, 0, 0, punya anak 4, sangat miskin. Nah, ini kan manual, ono masukin nih. Ini saya masukin manual aja nih. Ini ada yang tanpa pendidikan, rata-rata sangat miskin nih. Yang di sini sejahtera nih. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada klasifikasinya miskin, sejahtera, sangat miskin. Oke, sekarang saya akan coba, ini file ini ada di dalam mesin virtual juga. Oke,
Coba bentar. Saya akan lihat, bentar, mana sih? Nih, ini ada prediksi kemiskinan nih. Saya punya file buat prediksi. Ini kalau kayak gini, nih datanya kayak gini nih, kita bisa prediksi. Jadi kalau dengan seperti ini dia akan miskin, sejahtera dan sebagainya. Ini prediksi ya. Kita lihat prediksi saya mana yang salah, mana yang benar, kira-kira kayak gitulah. Oke, jadi ini ada penghasilan sekian, pendidikan sekian, lama pendidikan, rumah, motor dan sebagainya. Ini klasifikasi yang kita predik. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang mirip dengan yang sebelumnya, adalah kita data. Oke, cuman ini sekarang datanya beda. Ini kan anggaran saya rubah jadi miskin. Mana tadi miskin? Ini miskin. Oke. Coba kita lihat datanya. Ini dia. Oke. Sekarang kita harus obok-obok supaya klasifikasi jadi target. Oke. Saya akan transformasikan supaya klasifikasi jadi target. Udah, nih klasifikasi target, nama di-ignore ya, namanya di-ignore aja. Klasifikasi target ini jadi variabel semua nih. Penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, motor, mobil, anak itu jadi fitur. Oke, targetnya klasifikasi. Oke, sekarang kita nah, ini beda nih. Ini coba kalau kita lihat di sini, ini ada teks nih. Pendidikan SD, SMP, SMA, terus klasifikasinya juga kata-kata, miskin, sejahtera, segala macam. Kalau seperti ini kita nggak bisa pakai regresi linear nih. Saya harus ngecek dulu algoritma apa yang paling bagus buat hal seperti ini. Oke. Saya masukin test score. Sekarang kita lihat algoritmanya. Di sini ada tree, ada random forest, ada logistic regression. Yang pasti linear regression udah nggak bisa dipakai. Ini saya ngambil 3 aja, sembarangan aja ya. Mana yang paling precisionnya bagus, paling presisi buat nebak. Oke, ini kelihatan yang paling presisi namanya random forest. Yang ini cuma 97,5, yang ini 0, yang ini cuma 8% logistic regression. Jadi yang paling bagus random forest. Jadi saya akan pakai random forest. Ini saya buang, remove. Ini juga dibuang, remove. Ini buang, remove. Oke, kita tahu random forest bagus nih sekarang. Oke, dah. Sekarang saya akan coba ambil data lagi. Cuman datanya miskin yang prediksinya nih kan, ini masih anggaran. Saya rubah miskin prediksi. Prediksi yang kemiskinannya. Sekarang saya harus ubah lagi datanya. Nih. Oke. Udah bener kayak gini semua. Nah, sekarang kita pengen lihat hasilnya seperti apa prediksinya dia. Mana tadi teh? Ini dia. Urusan dukun. Data model kita masukin sama data yang mau diprediksi kita masukin sini. Nah, hasilnya seperti apa? Ini data yang kita masukin ya. Nah, kita lihat dengan kondisi penghasilan berapa ini, 2 juta, SD, pendidikan 6 tahun, tidak punya rumah, motor, anaknya 4. Hasil prediksinya miskin. Ini miskin. Nah, di sini salah dia. Saya salah. Jadi kalau datanya saya bilang gajinya penghasilannya 200.000, SD, pendidikannya 1 tahun, punya mobil 1, dia sangat miskin tetap. Walaupun karena penghasilannya 200.000. Kalau yang di sini, kalau di saya tulis sejahtera, hasilnya sangat miskin. Di sini gajinya berapa nih? 15 juta, pendidikan SD, lama pendidikan 6 tahun, nggak punya apa-apa, rumah, mobil, motor, nggak punya, anak 5, miskin. Gitu. Karena dia nggak punya rumah, mobil, motor. Jadi rumah, mobil, motor jadi parameter sebenarnya. Di sini kelihatan dia jadi parameter. Gitu ya. Yang lain oke-oke aja sih. Ini sejahtera. Jadi ada 2 yang salah di sini. Yang penghasilannya 200.000, walaupun dia punya mobil, miskin. Walaupun dia penghasilannya 15 juta, tapi nggak punya rumah, mobil, motor, anak 5, miskin. Diprediksi sejahtera, ternyata dia miskin. Dia punya mobil, diprediksi sejahtera, ternyata sangat miskin malahan. Gitu. Jadi nah dari sini kita bisa ngelihat variabel apa sih yang bisa membuat orang jadi sejahtera, gitu ya, dari sangat miskin ke sejahtera itu apa variabelnya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah mainan di
file Excel-nya bisa kita rubah. Saya punya waktu sekitar 9 menit lagi. Jadi bisa kita obok-obok nih filenya. Nih, kita rubah misalnya. Misalnya saya rubah di sini ya. Saya rubah di sini, saya rubah pendidikan mau saya ini saya akan naikin jadi 2 juta. 1 2 3 1 2 3. Oke, 2 juta. Pendidikannya saya bikin 6 tahun SD aja. Mobilnya 1. Jadi atau pendidikannya tetap 1 tahun ya. Jadi kalau dia pendidikan 1 tahun punya mobil 1, ininya 2 juta, apakah dia naik kelasnya ke sejahtera apakah enggak gitu. Jadi nah ini nanti bisa jadi program pemerintah. Dari sekian variabel yang akan membuat orang berubah dari miskin ke sejahtera itu apa sih? Apakah punya mobil, apakah pendidikan, atau punya rumah, atau punya motor? Mana yang akan merubah nasib seseorang dari miskin ke sejahtera? Kita bisa obok-obok di sini kita. Cuman ini datanya data ngaco ya. Jadi kalau yang mau beneran harus pakai data beneran sih, nggak boleh data kayak gini. Ini data ono ngarang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kita harus ambil datanya. Sorry, saya harus masuk sini. Saya harus ambil datanya. Nih, miskin. Oke. Salah password tadi. Oke, dah, miskin udah diambil, sekarang harus di reload nih. Oke, sorry ini saya tutup, saya masukin sini, reload, terus saya masukin sini, reload lagi. Oke, kita lihat efeknya. Ini sekarang penghasilannya 2 juta, nggak ngefek, dia masih miskin. Oke, jadi penghasilan 2 juta dia masih miskin. Coba kita rubah sekarang. Jadi caranya gitu sih. Jadi ini bisa jadi program pemerintah yang bisa ngerubah tuh apa. Jadi ternyata gaji penghasilan tidak ngefek. Coba kita rubah lagi ya prediksi. Jadi ntar satu-satu harus cobain nih. Apa yang bisa ngerubah dia? Coba saya turunin ya 200.000. Tetap penghasilan segini. Misalnya dia rubah jadi SMA, pendidikannya 11 tahun. Oke, punya rumah 1. Gajinya 200.000 sih. Ini motor 1 misalnya. Dengan gaji 200.000, pendidikan sekian, motor sekian. Nah, agak nggak mungkin sih sebenarnya ini. Cuman pura-pura bego aja. Efeknya apa? Coba kita download, kita ambil filenya. Oke, sekarang kita reload lagi nih file. Kita reload. Oke, coba kita lihat benar nggak datanya masuk yang kita rubah tadi. Jadi ini, nah ini kan udah 111 semua nih ya. Oke, sekarang dia berubah belum. Oke, coba kita lihat efeknya di sini di bagian prediksi. Sejahtera sekarang dia. Oke, nanti kita rubah lagi. Kalau rumahnya gue buang, motor buang, masih sejahtera nggak? Jadi kira-kira gitu cara mainnya nih. Dengan cara itu kita bisa bikin program di pemerintahan supaya orang miskin berubah. Itu kayak gimana sih? Apakah pendidikannya kita naikin? Apa rumahnya yang kita kasih solusi? Apakah motornya kita kasih solusi? Apa anaknya kita tambah banyak dia tak jadi sejahtera? Nggak tahu juga. Harus dicobain kan. Siapa tahu banyak anak banyak rezeki kan. Jadi harus dicobain. Kira-kira gini cara mainnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, seru ya. Pasti belum tahu ginian kan ya. Baru lihat nih. Jangan khawatir, apa yang saya terangin ini barusan ini. Jadi saya kemarin nerangin ke BPKP. Oh, ini mau disimpan hasil prediksinya? Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Ini saya geser-geser dulu ya, biar ada tempat. Ini programming bisa geser-geser seenak jidat, mana ada sih. Nah ini bisa digini nih caranya. Ini saya klik di sini, gini. Sekarang dia ada save data nggak? Coba kita cari save data. Ya, bisa lihat di sini sih. Ini ada save data nih, save data. Ini save as apa? Nah di sini kita save as, saya rubah jadi CSV ya. Oke. CSV.
Ya, di save nih. Saya akan simpan di sini ya. Miskin prediksi CS hasil. Saya tambahin kata-kata prediksi hasil ya. Hasil. Oke. Udah di save. Nah, ini sekarang saya copy ini. SCP hasil ke Ono at berapa tadi? Berapa sih? 220. Jadi SCP bintang hasil ke Ono at 192.98.02 salah. Berapa tadi ya? 43 ya? 43 220 ya kalau nggak salah. Lupa orange gitu. Saya copyin. Nih. Miskin prediksi hasilnya. Ini ada pertanyaan, semakin detail, semakin banyak data sangat mempengaruhi prediksi. Ya, betul. Cuman sarannya gini dah. Jadi data bisa banyak dan detail. Kalau kita mau nyoba-nyoba, jangan semua data kita masukin semua sekaligus. Soalnya bakal lemot ini yang hitungnya. Jadi saya biasanya akan percobaan pakai data sedikit dulu. Algoritmanya bisa jalan nggak dengan data sedikit. Nanti kalau banyak data kan masalah presisi ya. Jadi kita coba dulu algoritmanya bisa bener nggak dia bisa prediksi segala macam. Nah tinggal masalah bikin presisi. Mulai saya bikin datanya banyak, masukin. Kira-kira gitu. Ini udah saya punya ya